Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duror Wali Sofia dengan NIM C2C022036. Perkenalkan, nama saya Mirza Salsabila dengan NIM C2C022007. Saya Oktavia Dina Anggraini dengan NIM C2C022018. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzatul Hafiz dengan NIM C2C022026. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kriptografi, bagaimana cara kerjanya, dan penggunaannya dalam bidang ilmu komputer. Definisi kriptografi sendiri yaitu cara mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami tanpa izin atau kunci tertentu. Ini seperti sebuah kode rahasia yang hanya dapat dibaca oleh orang yang memiliki kunci tersebut. Konsep dasar dari kriptografi sendiri melibatkan 3 elemen utama. Yang pertama adalah enkripsi, dekripsi, dan kunci. Enkripsi sendiri adalah proses mengubah data menjadi kode rahasia, sedangkan dekripsi adalah proses mengubah kode rahasia menjadi data asli, sedangkan kunci adalah parameter yang mengontrol proses tersebut. Aplikasi kriptografi digunakan dalam berbagai aplikasi digital seperti keamanan jaringan, keamanan Gmail, dan keamanan data. Contohnya adalah dalam aplikasi WhatsApp dan Telegram menggunakan enkripsi end-to-end untuk mengamankan komunikasi. Selanjutnya, penggunaan kriptografi dalam bidang ilmu komputer Dalam bidang ilmu komputer, kriptografi digunakan dalam berbagai aplikasi seperti keamanan database, keamanan jaringan. Selanjutnya ada keamanan aplikasi dan ada blockchain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kriptografi. Terdapat 3 jenis kriptografi. Yang pertama yaitu kriptografi simetris. Selanjutnya ada kriptografi asimetris dan hashing. Kriptografi simetris sendiri yaitu menggunakan kunci yang untuk enkripsi dan dekripsi. Kriptografi asimetris menggunakan kunci yang berbeda, dan hashing menggunakan data menjadi string karakter unik. Selanjutnya itu ada algoritma kriptografi. Contohnya algoritma kriptografi adalah AES, RSA, MD5, dan SHA-256. Selanjutnya, saya di sini akan melakukan implementasi dari ketiga bentuk algoritma yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Kita masuk ke video implementasinya. Tadi sudah disebutkan bahwasanya kriptografi itu terdapat 3 algoritma. Yang pertama ada simetris, yang kedua ada asimetris, dan yang ketiga ada hash. Untuk implementasinya sendiri di sini menggunakan Python untuk implementasi dari ketiga kriptografi tersebut. Yang pertama yakni untuk AAS atau simetris. Simetris ini hanya menggunakan satu kunci untuk melakukan enkripsi dan deskripsi. Di sini saya telah menentukan plaintext-nya, yang dimana plaintext-nya itu nama kelompok kami yaitu kelompok 6. Dan di sini saya menggunakan kunci manual. Kunci manualnya itu yaitu secret key 12345667. Perlu diperhatikan juga bahwasanya untuk AAS ini kunci manualnya harus memiliki panjang 16, 24, dan 32 karakter agar compatible dengan logaritma AES. Jika panjang kuncinya kurang, maka program tidak akan berjalan dengan baik. Sekarang saya akan mencoba menjalankan program ini untuk mendeskripsi teks kelompok 6. Sini kita running. Nah, seperti yang sudah kita lihat di sini bahwasanya untuk plaintext yang awalnya kelompok 6 ini, yaitu untuk deskripsinya, ini akan diubah menjadi ciphertext dengan format yang tidak bisa dibaca langsung. Dan di sini juga ketika saya menggunakan kunci yang benar, ciphertext ini bisa dikembalikan menjadi teks aslinya yaitu kelompok 6. Di sini prosesnya yaitu deskripsi dan
deskripsi dan enkripsi. Nah, mungkin itu untuk implementasi dari simetris. Selanjutnya, saya masuk ke implementasi yang asimetris. Oke, lanjut ke implementasi yang selanjutnya, yaitu asimetris. Nah, di simetris ini berbeda dari yang simetris. Perbedaannya itu terdapat dari key atau kuncinya, yang dimana untuk asimetris ini memiliki dua key atau dua kunci. Untuk enkripsi itu menggunakan kunci public, dan untuk deskripsi menggunakan kunci private. Di sini saya sudah menuliskan plaintext-nya, yaitu plaintext untuk kelompok 6. Langsung saja saya running kode programnya. Nah, di sini itu muncul untuk enkripsi, yakni sebuah ciphertext yang tidak bisa dibaca secara langsung. Dan untuk deskripsinya juga muncul, yakni memunculkan plaintextnya kembali, karena di sini saya menggunakan key-nya sesuai, yaitu key yang private. Nah, selanjutnya di sini untuk hash, di sini saya menggunakan ESA256. ESA256 ini itu bekerja dalam mengubah data menjadi hash. Terus berbeda dengan enkripsi yang bisa dideskripsikan kembali, hashing adalah proses atau arah yang berarti data yang sudah di-hash itu tidak bisa dikembalikan ke bentuk aslinya. Oleh karena itu, hashing sering digunakan untuk menyimpan password dengan aman. Lalu verifikasi data dan keamanan digital. Lanjut, di sini saya telah menentukan plaintextnya. Plaintextnya sama seperti yang di awal, cuman di sini kita menggunakan huruf A, yaitu kelompok 6A. Saya akan menggunakan algoritma ESA256 ini untuk mengubah teks menjadi hash. Selain itu, saya menambahkan kuncinya, yaitu secret key 1, 2, 3. Lanjut saja, langsung aja jalankan. Kita running. Nah, seperti yang kita lihat di sini, teks dari plaintext kelompok A, dari kita atas, dari kelompok A ini diubah menjadi ciphertext yang dimana memiliki panjang tetap, yaitu 40-64 karakter. Nah, jika saya mengubah teksnya sedikit saja, misal saya ubah huruf A ini menjadi B. Lalu kita running kembali, maka akan otomatis akan berubah hashnya. Lalu ketika kita ganti juga K-nya menjadi kapital, lalu kita running lagi, ini akan berubah juga dari hashing yang keluar. Jadi hashnya akan berbeda-beda ketika saya merubah plaintextnya. Dalam dunia keamanan cyber, meskipun algoritma kriptografi seperti AES, RSA, dan hashing dirancang untuk melindungi data, tetapi ada potensi juga serangan yang bisa dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, kita dapat menerapkan langkah-langkah mitigasi agar sistem tetap aman. Yang pertama, aku ada mitigasi terhadap AES, di mana algoritma yang sangat aman, tetapi ada beberapa serangan yang bisa dilakukan seperti burst first attack dan juga side channel attack. Serta ada juga key reuse attack, di mana untuk memitigasinya kita bisa menggunakan kunci dengan panjang yang tepat, gunakan AES 256 daripada AES 128. Untuk keamanan yang lebih kuat, selanjutnya hindari penggunaan kunci yang lemah, misalnya password 123 ataupun 123456 ya. Jika kalian itu mudah banget ditebak, lebih baik kalian bisa menggunakan kode yang acak. Selanjutnya gunakan mode enkripsi yang aman, hindari AES-ACB yang atau electronic keyboard mode ya, karena dia itu rentan terhadap pola data. Sebaiknya kalian bisa gunakan AES-CBC atau AES-GCM yang lebih aman. Selanjutnya, ganti kunci berkala atau kunci yang tetap dalam jangka panjang, mengungkapkan resiko eksploitasi jika bocor.
Yang kedua ada mitigasi RSA, di mana untuk mitigasi RSA sendiri dia itu rentan terhadap burst force attack, lalu man in the middle attack atau MITM, dan juga kayak compromise attack. Untuk memitigasinya, hal tersebut kita bisa menggunakan panjang kunci yang besar. Untuk RSA ini sendiri dengan kunci 2048 bit atau lebih dari 2048 ya, dimana itu kan akan lebih aman dibandingkan kunci yang lebih pendek. Selanjutnya menggunakan padding yang kuat, hindari padding oracle attack dengan menggunakan OAEF atau optimal asymmetric encryption padding, lalu melindungi private key dan setelah itu disimpan private key di tempat yang aman seperti hardware security model LHSM atau enkripsi tambahan. Yang selanjutnya gunakan hybrid enkripsi. RSA akan lebih aman jika digunakan bersamaan dengan AES dalam skema hybrid enkripsi, di mana rasa ini digunakan untuk mengenkripsi kunci AES yang digunakan untuk data utama. Yang ketiga ada mitigasi hashing, di mana untuk mitigasi hashing itu baik MD5 atau SHA-256 dan lain-lain. Untuk algoritma hashingnya sendiri, itu tuh speed MD5 itu sangat rentan terhadap coalition attack dan rainbow table attack. Untuk memitigasi hal tersebut, kita dapat menggunakan hashing yang lebih kuat. Hindari MD5 atau SHA-1 karena sudah terbukti lemah. Sebaiknya kalian bisa menggunakan SHA-256 atau SHA-3. Tambahkan hashingnya sendiri adalah string acak yang ditambahkan sebelum hashing untuk mencegah serangan rainbow table. Terus kalian bisa gunain literasi tambahan case stretching algoritma seperti PBKDF2, Decrypt atau Argo 2 karena dia tuh lebih aman, yaitu bisa memperlambat brute force attack. Selanjutnya kita dapat memverifikasi integritas dengan HMCM, gunakan HMC atau headset message authentic untuk meningkatkan keamanan hashing terutama transmisi data. Untuk kesimpulannya sendiri, AES, RSA, dan hashing adalah metode mitigasi yang kuat. Tapi ada serangan yang dapat dilakukan jika tidak diterapkan dengan benar. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan algoritma yang tepat panjang kunci yang memadai serta teknik mitigasi seperti salt padding dan juga penyimpanan kunci yang aman. Dengan langkah-langkah ini kan dapat memastikan data tetap terlindungi dan mudah diretasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada kali ini kita akan melakukan pengujian bagaimana enkripsi RSA ataupun algoritma RSA dalam dunia kriptografi dapat bekerja melindungi sebuah data dengan menggunakan script Python dan juga website Devgan. Kita dapat melihat langsung bagaimana sebuah pesan yang sebelumnya terenkripsi hanya bisa dibuka dengan kunci yang tepat. Langsung saja. Pada kasus kali ini, saya menuliskan teks karamel dengan tujuan untuk dienkripsi. Kita jalankan programnya. Setelah menjalankan programnya, kita mendapatkan dua key. Yang pertama adalah private key, yang kedua adalah public key. Kita copy teks yang sebelumnya karamel sudah terenkripsi. Kita kopikan pada website Devgan. Kita pastekan di sini. Kemudian kita copy juga private key. Kita pastekan di public. Kita kopikan di sini private key-nya, kemudian sini private key. Maka hasilnya harusnya muncul bertulisan karamel. Kita klik. Nah, betul. Karena kita memasukkan key yang benar. Jika sebaliknya kita mengisikan dengan key yang public,
kita klik public key. Nah, maka tidak bisa karena harusnya private key. Di sini kita dapat membuktikan bahwa RSA ataupun algoritma RSA dapat menjaga kerahasiaan dan integritas data saat ditransmisikan, menunjukkan bahwa hanya pemilik private key yang bisa membaca isi pesan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.